Cuplikan video tadi merupakan keindahan alam dan keanekaragaman lingkungan dari negara dengan iklim subtropis. Namun, keindahan alam dan keanekaragaman lingkungan itu perlahan dapat terkikis karena perubahan iklim global. Lewat video ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dampak perubahan iklim global terhadap negara dengan iklim subtropis. Selamat menyaksikan. Wilayah subtropis adalah wilayah di antara garis balik utara dan garis balik selatan, sekitar 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Kawasan ini memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, dengan karakteristik yang unik pada setiap musimnya. Pada musim panas, suhunya sangat tinggi, disertai kemarau dan kekeringan panjang. Sebaliknya, pada musim dingin ditandai dengan curah hujan yang meningkat dan kelembapan yang tinggi. Perbedaan suhu antara kedua musim ini sangatlah ekstrim. Sangat disayangkan, saat ini kondisi iklim kita sedang tidak baik-baik saja. Karena perubahan iklim sedang terjadi. Perubahan iklim sendiri adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca global yang mencakup perubahan suhu, curah hujan, angin, dan kondisi cuaca lainnya di berbagai wilayah di dunia, khususnya pada wilayah dengan iklim subtropis. Fenomena ini ditandai dengan peningkatan temperatur hingga 0,8 derajat Celcius atau sekitar 14 derajat Fahrenheit. Perubahan iklim ini dipercepat oleh aktivitas manusia yang menghasilkan banyak polusi, terutama akibat emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan gas metana. Semakin banyak gas rumah kaca yang terakumulasi di atmosfer, semakin besar pula panas yang terperangkap. Data menunjukkan bahwa aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil terus meningkatkan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pengukuran global yang sangat akurat mendukung fakta ini dengan ketidakpastian yang sangat rendah. Perubahan iklim global tentu saja menimbulkan dampak perubahan yang dapat dirasakan negara-negara subtropis. Negara-negara subtropis menghadapi dampak serius akibat perubahan iklim, seperti gelombang panas ekstrim yang mengancam kesehatan dan ketahanan pangan. Perubahan pola hujan menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah dan banjir di tempat lain, berdampak pada ketersediaan air bersih dan produktivitas pertanian. Krisis ini diperburuk oleh mencairnya gletser yang menjadi sumber air utama di kawasan tersebut. Selain itu, pemanasan global memengaruhi keanekaragaman hayati, termasuk kerusakan terumbu karang yang berdampak pada ekosistem laut dan masyarakat pesisir. Laporan IPCC 2023 menekankan pentingnya mitigasi dan adaptasi, seperti beralih ke energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Penanganan jangka pendek dan panjang terhadap dampak perubahan iklim global. Mengatasi dampak perubahan iklim memerlukan langkah jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, fokusnya pada penguatan sistem peringatan dini, pengelolaan air, rehabilitasi ekosistem seperti mangrove, serta transisi ke energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Sementara itu, strategi panjang meliputi penggunaan energi bersih, reforestasi, inovasi teknologi seperti penangkapan karbon, adaptasi lokal melalui pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan edukasi publik untuk mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Pendekatan ini penting untuk mengurangi resiko sekaligus menciptakan keberlanjutan di masa depan. Strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim telah menghasilkan berbagai kemajuan positif. Beberapa negara seperti Jerman dan Swedia berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca melalui energi terbarukan dan efisiensi energi. Program reforestasi di Brasil meningkatkan penyerapan karbon dan memulihkan ekosistem. Selain itu, teknologi irigasi modern membantu daerah rentan lebih tangguh terhadap bencana seperti kekeringan dan banjir. Investasi dalam teknologi hijau juga menciptakan peluang kerja baru di sektor energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan. Namun, hasil ini belum merata karena negara berkembang masih menghadapi tantangan pendanaan dan teknologi dalam penerapannya. Perubahan iklim adalah tantangan global yang membutuhkan kesadaran kolektif dan respon nyata dari setiap lapisan masyarakat. Respon masyarakat terhadap perubahan iklim sangat beragam. Banyak yang mendukung
kebijakan pro lingkungan seperti pajak karbon dan subsidi energi terbarukan, terutama di negara maju. Gerakan masyarakat sipil seperti Fridays for Future juga mendorong aksi nyata dari pemerintah dan perusahaan besar. Di sisi lain, banyak individu mulai berkontribusi melalui langkah sederhana seperti mengurangi plastik sekali pakai dan memanfaatkan transportasi umum. Namun, masih ada penolakan dan skeptisisme, terutama di negara yang bergantung pada bahan bakar fosil. Sering dipengaruhi oleh informasi keliru atau kepentingan ekonomi.